Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Baik teman-teman, alhamdulillah selamat berjumpa di materi ke-16 ya di Sekolah Pranikah Online ini. Kita sudah sampai ke materi berikutnya yaitu perseteruan menantu mertua loh. Kok judulnya serem amat ya perseteruan. Nah, memang realitanya teman-teman di dalam dunia pernikahan konflik itu bukan hanya antar suami dan istri ya. Konflik juga terjadi terhadap anggota keluarga yang lain. Nanti terhadap anak ada yang akan kita jelaskan terhadap mantu mertua juga ada ya, keluarga besar juga ada. Nah ini memang kan hal yang selalu kita hindari ya, sebisa mungkin kan nggak boleh ada konflik kalau bisa. Cuman ya namanya piring pasti beradu dengan yang di sebelahnya. Begitupun dengan kita ya, semakin banyak berinteraksi dengan mertua, mesti ada hal-hal yang membuat kita bersinggungan dengan mereka. Nah, kita nanti ya sebagai suami, sebagai istri kan statusnya jadi mantu ya, sebagai mantu dari, orang tua pasangan kita. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya? Teman-teman harus ada ilmunya, supaya nanti tidak kita menzalimi hak mertua, juga tidak menzalimi hak menantu, tidak menzalimi hak pasangan ya. Nah, kita harus mengilmuinya. Nah, kita mulai dari hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin" apa ini, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud pada suaminya ya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, jadi teman-teman memang pada praktiknya, pada dasarnya ya, bakti istri pada suami itu lebih utama daripada bakti istri pada orang tuanya, lebih utama daripada bakti istri pada ibu bapaknya. Mengapa? Karena nanti pada perjalanannya umumnya ya, umumnya nanti istri itu akan hidup lebih lama pada suaminya ya. Ketika orang tuanya mendidik anaknya sampai putrinya balik, sampai putrinya nikah, maka nanti istri akan bersama suaminya sampai, istrinya, menua bersama ya. Terus ya jadi memang waktunya relatif lebih lama dan suami pun nanti, sama seperti orang tua menanggung seluruh kebutuhan istrinya ya. Jadi memang ini ada, hak lebih dari jadi jangan sampai kita mengira bahwa nanti ketika anak perempuan menikah, maka anak perempuan tetap mendahulukan orang tuanya daripada suaminya. Ini adalah hal yang keliru ya. Jadi teman-teman buat yang perempuan ini silahkan ya, bahwa, para istri nanti bakti utamanya, tugas utamanya itu adalah pada suaminya, bukan pada orang tuanya. Tentu saja orang tua itu harus kita berbakti pada mereka, tetapi berbaktinya pada suami itu lebih daripada berbaktinya pada orang tua, ya. Makanya kenapa nanti ketika suami hilir mudik, hijrah ke sana kemari, itu istri bukan ikut orang tuanya lagi, tapi ikut suaminya ya. Mau suaminya pergi jauh, pergi ke luar negeri ya, intinya di mana suami memberi rumah, di situlah, istri bertempat tinggal, ya. Jadi emang ada perbedaan besar ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman juga nanti ya, dari sekarang ketika mau menikah, kita itu ketika berkenalan dengan calon pasangan, jangan lupa berkenalan juga dengan calon keluarganya. Karena teman-teman namanya menikah, dunia tidak hanya milik berdua, ya, tetapi juga milik orang tua dan mertua. Nah, nanti teman-teman
yang laki-laki maupun perempuan kan ada orang tua ya, ada keluarga besar, ada mertua ya, itu semua nanti punya hak dan kewajibannya masing-masing. Dan bisa jadi teman-teman sangat mencintai pasangan, tetapi sangat tidak betah dengan, keluarga pasangan. Ya itu tentu harus disiasati ya, mulai dari ta'arufnya harus jelas terlebih dahulu. Apakah kira-kira nanti setelah menikah, ada permintaan dari calon mertua yang memberatkan ketika kita menikah? Karena banyak banget teman-teman ya, peristiwa di mana keluarga itu hancur bukan karena pasangan suami istrinya, tetapi karena tuntutan yang, melampaui batas daripada, orang tuanya, daripada mertua-mertuanya. Ya, makanya kenapa kita harus berkenalan tuh bukan hanya dengan pasangan, tapi juga dengan keluarga besarnya. Khususnya ya, terutama adalah orang tuanya ya, yang nanti bakal, bertindak. Nah teman-teman, konflik itu biasanya nanti, ada konflik itu terkait dengan konflik perhatian, konflik peran ya, maksudnya siapa yang memimpin, siapa yang menjadi penasihat ya, konflik urusan harta ya, ini juga berat teman-teman. Konflik perhatian misalkan orang tua butuh perhatian anak-anaknya tentu saja ya. Kalau misalkan anaknya itu adalah suaminya gitu kan, laki-lakinya, maka orang tua berhak sekali untuk mendapatkan perhatian dari anaknya suaminya tersebut. Dan memang itu tugas seorang anak laki-laki sampai akhir hayat, bakti utamanya pada ibunya ya. Sedangkan untuk orang tua perempuan, anak perempuannya kan sudah menikah, sudah diserahkan kepada suaminya ya, maka, ada batasnya ya, tidak bisa, selalu memanggil putrinya ya pada, dirinya. Kalaupun nanti dipanggil pun, nanti malah ada hak-hak dari istri yang tercabut ya. Misalkan istri minta izin pada suaminya untuk merawat orang tuanya, maka suami tidak wajib menafkahi istrinya pada jangka waktu tersebut. Misalkan orang tua istri sakit, harus dirawat, istri kemudian merawat, orang tuanya ya, minta izin, mungkin merawat orang tuanya sebulan, 2 bulan, waktu yang panjang. Nah itu selama fase itu, maka kewajiban nafkah bagi istri sudah tergugurkan karena suami hanya perlu menafkahi istri selama istri melaksanakan kewajibannya. Dan kewajiban istri adalah di antaranya tinggal di tempat suaminya tinggal ya. Sehingga izin tetap diizinkan, diberi waktu tetap diberi waktu, tetapi nanti kewajiban nafkah istri ada pada orang tuanya lagi ya, bukan pada suaminya. Ini sekedar contoh bahwa, oh segitunya ya, hak istri, hak, suami ya, itu semua ada perhitungannya ya, nggak bisa, semena-mena istri merawat orang tuanya pergi jauh lama, bertahun-tahun, tapi tetap minta suaminya menafkahi penuh ya, itu tidak seperti itu ya, padahal kan hak suaminya tidak diberikan pada masa tersebut. Itu sekedar contoh. Nah teman-teman, misalkan orang tua juga anaknya cuma satu, ya cuma 2, kemudian nanti orang tua ya, sebelum nikah harusnya jelas nih, bahwa orang tua mengerti ya kalau anak perempuan itu nanti akan tinggal bersama suaminya dimanapun suaminya bekerja ya. Jangan sampai nanti sebelum nikah baik-baik aja, nggak ada ucapan apapun, nanti setelah nikah orang tua ikut campur bahwa suaminya nggak boleh pindah, rumah ataupun kalau mau pindah kerja jauh, itu istrinya nggak boleh dibawa. Itu yang merepotkan ya, kasihan nanti saya sama, suaminya ya. Suaminya, punya istri, tapi istrinya malah ditauhan oleh orang tuanya sendiri. Kalau gitu ngapain dulu nikah? Ya, kalau misalkan dari awal ada kesepakatan, ada omongan ya, ada, perjanjian mungkin, itu mungkin beda lagi ya, suaminya juga insya Allah tidak akan merasa terzolimi. Tetapi yang akan nanti bisa merasa terzolimi itu adalah, suami ternyata dapat pekerjaan baru ya, yang jauh lebih baik di luar provinsi, tiba-tiba pas mau pindah, yang jadi batu sandung ternyata malah, mertua ya. Istrinya tidak boleh pergi karena mertuanya cuma punya anak satu atau 2 gitu kan. Itu yang jadi batu sandung ya yang tidak kita harapkan ya. Istri kalau sudah seperti itu kasusnya, ya harus ikut suami ya, bukan ikut orang tuanya. Kasihan nanti suaminya. Kalau misalkan sedemikian butuh, orang tuanya untuk dirawat, ya dari awal cari suami yang, ridho dengan kondisi tersebut ya, yang bisa mau mendukung istrinya untuk menjaga orang tuanya karena anaknya cuma satu atau 2 gitu.
Ini kan juga jadi tadi ya, pertimbangan banyak gitu teman-teman. Ini baru contoh ya, baru contoh. Jadi prinsipnya tadi, istri itu milik suaminya ya, suami itu milik ibunya ya. Jadi emang ada posisi yang berbeda di situ. Nah, teman-teman dan juga ini ada hal yang, kadang mertua itu minta mertua suami ya, tadi kan ke mertua istri minta hal yang di luar, haknya. Nah, mertua suami juga bisa jadi minta hal yang di luar haknya. Contohnya adalah misalkan ketika mertua suami mewajibkan anak perempuannya mewajibkan menantu perempuannya tinggal bersama dengan dia ya dalam satu rumah ya. Ini tidak wajib ya, bahwa kalau kita melihat rumah tangga Rasulullah, rumah tangga para sahabat, setiap istri itu punya tempat tinggalnya masing-masing, punya rumahnya masing-masing ya. Jangan disatukan dengan mertua, jangan disatukan dengan istri-istrinya yang lain ya. Mereka masing-masing istri punya tempat tinggalnya masing-masing. Tidak boleh, istri itu tidak punya tempat pribadinya, karena teman-teman namanya perempuan, ya itu kan butuh tempat sendiri ya, minimal ketika dia butuh buka aurat, minimal dia ketika dia butuh, ruang privasi ya, ketika dia butuh untuk istirahat. Kalau perempuan tinggal, bersama mertua, nanti biasanya tidak nyaman ketika beristirahat, tidak nyaman ketika membuka aurat, apalagi ditinggal apa, tinggal ya, misalkan, istri satu dengan istri dua satu rumah, oh itu lebih 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 panas lagi nanti situasinya ya, masing-masing istri punya haknya untuk mendapatkan tempat tinggalnya masing-masing. Nah, jadi, apakah nanti suami jadi susah untuk berbakti pada orang tua kalau tidak serumah dengan orang tuanya? Tentu tidak seperti itu ya, suami tetap harus berbakti pada orang tuanya, ayah ibunya, ya, dengan cara jadi tetangganya, misalkan ya rumahnya di dekatnya, rumahnya di sebelahnya, sering bolak-balik ke rumah orang tuanya, bahkan nginep di rumah orang tuanya itu silahkan saja. Tapi istri tetap punya tempat tinggalnya masing-masing ya. Karena kalau kita lihat generasi para sahabat pun demikian ya, bahwa mereka ya, istri-istri Nabi masing-masing punya tempat tinggalnya masing-masing. Padahal, orang tua dan anak itu mereka berdekatan. Padahal, istri-istri Rasul rumahnya bertetanggaan ya, bersebelahan. Tetapi tetap intinya semua perempuan, semua istri punya rumahnya masing-masing ya. Ini karena tadi ya, kalau misalkan, nanti, mertua laki-laki menganggap bahwa menantu perempuannya harus tinggal di rumahnya dan nanti ternyata terjadi konflik ya, karena tidak tahu bahwa, hak dan kewajibannya ternyata ada begini dan begitu. Ini kan jadi ribut berikutnya ya, itu yang, banyak terjadi. Jadi harus tahu hak dan kewajibannya. Eee, Kalau sudah tahu hak dan kewajibannya, niscaya apa namanya, nih saya tidak akan berkonflik ya, tidak akan berbenturan. Nah, itu tadi kasus mertua yang minta di luar haknya. Sekarang kasus suami yang minta di luar haknya. Misalkan suami minta apa ya, kalau mertua ini kalau suami terkait dengan mertua, jarang sih kalau suami ya, eee, oke, suami misalkan minta waris ya, contoh ya. Saya lagi mikir contohnya apa, ini suami minta waris dari mertuanya. Ini kan juga di luar haknya ya. Kalau misalkan orang tua istri meninggal ya, maka hak waris itu ada seluruhnya untuk istrinya ya. Tidak boleh minta waris dari mertuanya ya. Haram ya menerimanya ya. Misalkan, orang tua istri seseorang meninggal, kemudian ada warisan setelah dibagi dalam hukum Islam ternyata istrinya dapat 100 juta. Nanti ternyata suaminya mengakuisisi seluruh warisan istri atau minimal dibagi 2 gitu kan, itu nggak boleh kayak gitu ya. Bahwa warisan dari mertua suami itu full buat istri ya, terserah istri mau dipakai untuk apa. Selama di jalan yang halal, thayyib, itu silakan istri untuk, pakai ya, jangan ganggu gugat. Kalau misalkan istri biasanya minta apa misalkan, nah kalau istri biasanya kesalahannya itu adalah, di antaranya, menghambat
suaminya dalam berbakti pada orang tuanya misalkan. Atau contoh lain misalkan istri, apalagi contohnya misalkan istri yang, malah mengompori suaminya untuk, tidak berbakti pada orang tuanya. Apapun itu ya, itu juga adalah kesalahan istri ya, bahwa ingat bahwa, suami kewajiban utamanya adalah berbakti pada orang tuanya, bahkan bukan pada istrinya, bukan pada anaknya. Memang status suami wajib menafkahi istri, wajib menafkahi anak-anaknya, tetapi dalam berbuat baik, berbuat bakti ya, kan beda ya nafkah dengan bakti ya. Kalau nafkah kan memang kita mencukupi kehidupan istri, keseluruhan. Kalau berbakti itu adalah, perbuatan baik kita ya untuk, melayani, seseorang itu yang terbesar bukan melayani istri, tapi melayani ibu kita ya, bagi para laki-laki. Nah, banyak perempuan yang tidak sadar sampai ke arah situ ya. Mereka kira kalau sudah nikah, itu seluruh waktu suami untuk istrinya, padahal kan tidak seperti itu, ya. Makanya kenapa nanti dari sekarang teman-teman ya, baik laki-laki maupun perempuan, mulai sadar, hukum Islam, hak dan kewajiban teman-teman sebagai suami, sebagai istri, sebagai menantu, sebagai mertua itu masing-masing punya haknya, ya. Hak menantu tadi, maaf, kewajiban menantu tadi itu tentu mendukung pasangannya untuk berbakti pada orang tuanya. Misalkan kita sebagai suami punya istri yang, ternyata memang, harus berbakti sama orang tuanya, bahkan mungkin, harus membantu perekonomian orang tuanya, maka tentu, suami harus, mengizinkan istrinya ya, apalagi kondisinya darurat teman-teman. Karena kan ada situasi di mana orang tua istri itu sedemikian darurat, tidak bisa tidak istri itu harus menolong, kalau tidak nyawa terancam atau bahkan, kelaparan, misalkan tidak ada uang untuk beli makan. Itu kan bisa banyak ya. Nah, suami tentu dalam kondisi seperti itu harus mengizinkan istrinya. Ya jangan sampai suami mentang-mentang suami ya, menahan istrinya untuk berbakti pada orang tuanya padahal kondisinya darurat ya. Namanya darurat itu harus, beda cerita beda cerita ya, kalau darurat itu ya orang tua apalagi urusan nyawa itu harus kita kita muliakan, kita berikan haknya sebagai keluarga. Oke. Nah, teman-teman, untuk kasus mertua pun juga jangan sampai mencampuri rumah tangga istrinya ya, rumah tangga menantunya maksudnya. Baik baik menantu laki-laki maaf, baik mertua dari pihak keluarga laki-laki maupun mertua dari pihak keluarga perempuan ya, jangan sampai ikut campur urusan rumah tangga. Misalkan kalau keluarga dari pihak, perempuan ya minta sang suami untuk bekerja di sana dan di sini. Ini kan, ya suami punya hak dong mau bekerja di mana-mana sesuai dengan yang, terbaik buat dia ya, nggak boleh keluarga perempuan ikut campur. Apalagi memang pada dasarnya, suami dengan mertuanya ibarat Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar ya, statusnya, sebagai satu satu ya setara gitu kan. Jangan dikira suami dengan mertuanya itu ibarat anak dan orang tua, bukan ya. Suami, bukan ibarat sebagai anak dan orang tua ya dengan mertuanya, beda ya statusnya nanti relatif, setara. Mungkin kalau mertuanya lebih tua tentu harus dihormati sebagai orang yang lebih tua ya. Karena kasusnya gini teman-teman ya, banyak banyak yang mengira mertua itu seperti orang tua ya, harus diginikan, harus digitukan, harus dilayani, enggak kayak gitu ya. Untuk suami karena bisa jadi gini, misalkan teman-teman kalau saya punya anak perempuan, terus saya punya sahabat yang satu sebaya. Akhirnya karena saya mencintai sahabat saya nikahkan putri saya dengan sahabat saya. Tetap saja statusnya kami sahabat ya, tidak jadi sahabat saya itu seolah anak saya yang kedua gitu. Enggak seperti itu ya. Suami dengan mertuanya itu tetap sebenarnya secara kesetaraan apa ya, tidak jadi anak dan mertua, anak dan orang tua gitu intinya ya. Kalau memang mertuanya lebih tua, ya itu silahkan dihormati sebagaimana kita kepada orang tua yang lainnya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini juga ada yang harus ubah pikirannya gitu ya, bahwa mertua tidak harus lebih tua. Bisa jadi mertua itu sebaya dengan kita, bahkan lebih muda dengan kita. Rasulullah dengan para sahabat ya, dengan Abu Bakar lebih tua Rasulullah, padahal Rasulullah menantunya Abu Bakar. Rasulullah dengan Umar
Rasulullah itu menantunya Umar ya, padahal Rasulullah lebih tua berapa tahun? Dua, kurang lebih 19 tahun ya, saya takut salah. Kurang lebih 19 tahun Rasulullah dengan Abu Bakar lebih tua. Teman-teman kalau tahu detail koreksinya, silakan ya untuk dikoreksi saya ya. Gitu teman-teman ya. Misalkan uh, misalkan saya punya adik, maaf, gimana ngejelasinnya ya. Jadi tadi mertua itu bisa jadi lebih muda lah intinya gitu ya. Mertua itu jadi lebih muda. Jadi intinya mertua itu tidak harus selalu lebih tua ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Nah, apa lagi ini? Nah, teman-teman tadi ya, bahwa orang tua perempuan ya, itu jangan sedemikian rupa menganggap bahwa mereka itu adalah orang tua dari menantunya ya, karena itu statusnya berbeda. Makanya kenapa suami itu tidak harus berbakti kepada mertuanya sebagaimana suami berbakti pada orang tuanya, itu hal yang berbeda ya. Bahwa suami orang tuanya ya orang tuanya, di itu tempat dia berbakti ya. Kalau mertua, iya itu tadi statusnya mungkin seperti, teman ya, seperti sahabat ya, tidak seperti, orang tuanya. Jadi memang ada kondisi yang berbeda ya, antara suami dengan mertua. Kebayang nggak teman-teman? Saya takutnya teman-teman pusing, ya. Ini ya, ini suami ya, suami punya mertua, suami punya orang tua ya. Nah, kewajiban suami berbakti itu selalu kepada orang tuanya saja ya, kepada mertuanya, itu tidak tidak menjadi suami itu wajib ya berbakti pada mertuanya, maksudnya sebagaimana dengan orang tuanya ya, karena kondisinya memang berbeda ya. Banyak orang yang mengira bahwa menantu pihak keluarga perempuan terutama banyak yang kira bahwa menantunya menantunya yaitu suami ini, itu harus berbakti pada dia sebagaimana anaknya, padahal beda ya. Karena tadi mertua pun bahkan bisa lebih muda daripada, sang menantu ya, gitu teman-teman. Ini kebayang ya teman-teman ya, mudah-mudahan pesannya ditangkap ya. Saya takut teman-teman, ini Ustadz ngomong apa sih gitu, pusing kami menerimanya, mudah-mudahan ngerti ya. Kalau bingung nanti boleh ditanyakan teman-teman. Nah, terus teman-teman juga, bahwa pihak orang tua suami tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga anaknya sekalipun ya. Misalkan di rumah urusan kompor, kebersihan, urusan masakan, urusan kerapihan, makanan, perabot ya. Jangan sampai orang tua laki-laki itu mengomentari rumah tangga anaknya, karena kan di rumahnya itu yang mengelola kan istrinya ya. Kalau dikomentari begini dan begitu, nanti istrinya pasti tersinggung ya. Ngebantuin enggak, apa-apa enggak, misal walaupun ngebantuin pun sebenarnya tetap jangan dikomentari ya, namanya rumah tangga ya biarlah rumah tangga ya. Bagi anak bisa jadi, masakan yang sederhana atau mungkin, rumah yang agak acak-acakan misalkan, itu hal yang, biasa karena memang kesibukan, karena memang ada anak, karena memang, ya habis berkegiatan ya. Tapi mungkin buat orang tua kan itu seolah hal yang tidak pantas ya, tetapi tetap saja orang tua tidak boleh mengomentarinya gitu teman-teman. Maksudnya jangan sampai ikut ikut protes ya, karena itu sudah di luar, urusan rumah tangga ya, bukan urusan yang harus, bukan urusan yang bisa orang tua itu protes. Terus teman-teman juga, apalagi, nah teman-teman, namanya namanya orang tua suami ya, itu teman-teman ada hadis Rasulullah SAW ini agak berat nih teman-teman, banyak orang yang, menelantarkannya. Nih kita baca Rasulullah SAW bersabda, ada sahabat Nabi yang bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun orang tuaku membutuhkan hartaku." Ya. Apa kata Rasulullah? "Engkau dan hartamu semuanya milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu, makanlah dari hasil usaha anak-anakmu." Ini serem banget teman-teman. Kenapa saya bilang serem banget? Karena banyak, anak ya, khususnya suami, itu yang
berat memberikan hartanya pada orang tuanya sendiri. Seolah memberikan harta pada orang tua itu adalah pinjaman atau seolah adalah beban, seolah adalah begini dan begitu. Seolah harus gini, orang tua itu kalau punya anak laki-laki dan anak laki-lakinya sudah bekerja, sudah memiliki harta, itu sejatinya orang tuanya itu bebas meminta harta yang orang tua itu butuhkan pada anak laki-lakinya, ya. Dan anak laki-laki itu harus memberikannya ya, nggak bisa anak laki-laki itu menahan-nahan, nggak boleh ya. Orang tua misalkan sedang terlibat hutang misalkan ya dan berat dalam membayar, itu ketika meminta bantuan anaknya untuk bayar, anaknya nggak boleh, pura-pura nggak mampu ya. Kalau dia mampu maka bayar hutang orang tuanya ya. Itu kewajiban anak laki-laki. Nanti beda lagi sama anak, perempuan. Kalau anak perempuan kan tidak ya, tidak ada kewajiban mencari nafkah, tidak ada kewajiban menafkahi ya. Tapi kalau anak laki-laki teman-teman, itu harus membantu orang tuanya. Jangan sampai anak laki-lakinya, itu enggan membantu orang tuanya sendiri dengan alasan apapun, ya. Meskipun istri dan anaknya tidak suka, itu tidak bisa seperti itu ya, bahwa kewajiban anak laki-laki, harta anak laki-laki itu adalah, di antaranya milik orang tuanya juga ya. Jadi jangan sampai orang tua itu tadi ya ada bahasa minjem uang ke anak laki-lakinya, ada bahasa minta uang ke anak lakinya, bukan. Itu mengambil karena memang itu sudah haknya dan itu diatur dalam Islam seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, bahwa istri tadi punya hak tempat tinggal, punya hak rumah, hak nafkah ya, hak ini dan hak itu, suami juga punya hak ini dan hak itu, orang tua punya hak ini dan itu ya. Teman-teman kalau nanti mungkin teman-teman lihat bahwa yang paling enak di sini adalah, orang tuanya, anak laki-laki ya, seolah lebih enak orang tuanya anak laki-laki. Ya mungkin satu sisi memang karena orang tuanya anak laki-laki itu yang membiayai anak laki-lakinya itu supaya, sedemikian rupa jadi pencari nafkah seperti sekarang, ya. Sedangkan orang tua anak perempuan seolah-olah, melepaskan gimana ya, anak putrinya gitu kan, seolah benar-benar lepas jadi kehilangan. Sebenarnya tidak seperti itu banget ya, gitu teman-teman. Nah, ini nanti ada pertanyaan silahkan. Solusi dari konflik kepentingan ini adalah intinya semua hak harus terpenuhi ya. Jangan sampai, yang riskan memang biasanya, hak istri, itu terkurangi dari misalkan mertua ikut campur urusan rumah tangga. Mertua minta istri tinggal di rumah orang tua, itu biasanya riskan ya, banyak kasus seperti itu. Tapi juga sisi lain yang riskan itu bahwa hak mertua, terutama orang tua suami, itu menjadi terkurangi dengan perseteruan ini ya, jangan sampai menantu itu menghalang-halangi suaminya berbakti pada orang tuanya. Nah, intinya semua harus tahu hak dan kewajibannya teman-teman ya. Jangan sampai, ribut ya, bikin aturan-aturan sendiri, setelah dikasih tahu Islam aturannya seperti itu, "Ah, itu kan nggak bisa dipakai, itu kan di Arab, itu di Indonesia," iya, nggak bisa kayak gitu ya. Kita kalau beragama yang benar gitu ya. Dan Allah menciptakan agama ini untuk, untuk seluruh alam ya, bukan cuma untuk orang Arab saja. Dan orang Arab sendiri kan juga sebenarnya kalau mau kita lihat, banyak juga yang melanggar aturan-aturan ini ya. Jadi tidak bisa, kita tuh bilang, "Oh ini cocoknya di Arab doang." Bisa jadi di Arab juga banyak pelanggaran, ya wallahu alam. Tetapi intinya bahwa seluruh aturan itu untuk dijalankan di seluruh negeri ya, di seluruh muka bumi ya. Ini semua bumi Allah, aturan Allah, itu Arab atau bukan Arab, Islam yang harus ditegakkan selama kita menjadi muslim. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya dengan kita dapat info-info seperti ini, biasanya kan, yang ikut SPN itu calon mantu ya, jarang yang mertua ikut ya. Mudah-mudahan kita sebagai mantu nanti bisa tahu diri ya, bahwa mertua punya haknya ini dan itu, dan juga mudah-mudahan nanti ketika kita sudah menikah dengan usia lama, usia panjang, kita sebagai mertua juga, tahu diri bahwa mantu kita punya hak ini dan itu. Baik teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab, yang mau open mic boleh. Bentar, sebelum ini ada open mic, ini chat dulu ya, saya jawab duluan karena ini nampaknya duluan. Ustadz, saya punya teman di kantor, orang tuanya terlilit utang, sehingga meminta anaknya laki-laki untuk resign demi melunasi hutang.
Gimana tanggapannya Ustadz? Bentar, kenapa minta resign demi melunasi hutang? Harusnya kan minta bekerja lebih keras. Eh, saya nggak dapat ini maknanya. Kenapa minta resign, minta mundur dari pekerjaan demi melunasi hutang? Harusnya kan minta bekerja jauh lebih keras ya, supaya nanti ada uang bisa untuk melunasi utang orang tuanya. Kalau resign nanti anak laki-lakinya kerja apa dong? Gitu ya. Mungkin ini perlu dijelaskan nih pertanyaannya, maksudnya gimana? Eh, gitu teman-teman ya. Baik, ini hutangnya terlalu banyak untuk meminta pesangon. Pesangon kan juga berapa kali sih? Kecil setahu saya ya. Pesangon kecil kok. Nggak segede itu. Mending tetap kerja. Mending tetap kerja. Pesangon tuh paling gede kalau kita udah kerja 8 tahun. Setahu saya ya, paling 8 kali gaji ya. Dan kita udah kerja 8 tahun lebih ya, 10 tahun, 20 tahun. Kemudian kita ternyata kena PHK misalkan ya. Maka itu kan ada kewajiban pesangon dari perusahaan itu sebesar 8 kali gaji ya setahu saya. 8 kali gaji juga kalau mau jujur kecil ya. Ya memang rasanya banyak ya 8 kali gaji. Cuma kan ketika kehilangan pekerjaan mau ngapain ya. Jadi ya jangan resign lah kalau menurut saya. Karena ya solusinya juga nggak bakal dapat gitu. Kalau mau ngasih hutang ya harusnya anaknya membantu orang tuanya ya. Sedemikian rupa supaya orang tuanya lunas utangnya. Kalau resign ya hilang pekerjaan dong. Nanti mau makan apa, mau bayar utang lagi pakai apa? Enggak ini, saya enggak nemu solusi, maksudnya merasa ini tidak tidak logis ya kalau kasusnya minta resign. Baik ini Kak Zulkifli silahkan boleh open mic untuk bertanya. Oke, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penjelasan Ustadz tadi terkait harta anak laki-laki merupakan harta milik orang tuanya. Iya. Bagi ada dua pertanyaan yang muncul terkait pernyataan itu. Yang pertama, seandainya kalau masih statusnya belum menikah, kan kalau seandainya misalnya ketika orang tua butuh misalnya setiap bulan kan diminta misalnya, lalu bagaimana cara kita untuk menabung jika seandainya orang Bisa tua menikah misalnya ya. bisa hapus sebagian untuk persiapan mau menikah kan, pada posisi orang tua mungkin sudah tidak lagi bekerja atau sudah tidak aktif bekerja ketika masih usia produktif. Yang kedua, kalau seandainya misalnya sudah setelah menikah dan ternyata orang tua membutuhkan bantuan kita. Lalu pada posisi yang sama kita juga belum menafkahi anak dan istri kita. Bagaimana kira-kira solusi terkait situasi seperti itu? Terima kasih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi bagaimana anak laki-laki bisa menabung kalau misalkan orang tuanya terus-menerus meminta harta anak laki-lakinya gitu ya. Jadi teman-teman, tentu ya orang tua yang baik tidak melakukan hal tersebut ya. Orang tua juga niscaya paham lah. Kalau anak laki-lakinya itu harus menikah ya, harus berusaha. Makanya memang teman-teman juga jadi penting kalau anak laki-laki itu jangan sampai termasuk ke dalam posisi fakir miskin ya. Harus jadi muzaki ya, orang yang memberi zakat ya, harus jadi orang yang mampu. Makanya kenapa memang pendidikan anak laki-laki dalam untuk mencari nafkah itu harus diseriuskan oleh orang tuanya ya. Anak perempuan tadi harus dididik, harus sampai cerdas, tetapi tujuannya bukan untuk sampai dia selalu ya, selalu harus jadi pencari nafkah. Toh memang itu bukan kewajiban perempuan ya. Perempuan itu seumur hidup dia tidak bekerja pun itu orang lain yang pasti menanggung ya. Bentar, untuk yang anak perempuan misalkan kalau masih ada orang tua yang wajib nanggung. Kalau sudah nikah, suami wajib nanggung. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada suami, ada nanti hak wali lain yang harus menanggung perempuan tersebut. Kalau walinya pun tidak ada, itu kewajiban negara bahkan untuk menafkahi perempuan ya. Makanya teman-teman saya perempuan itu ketika nanti dia tinggal di muka bumi ya, yang di satu negeri yang menerapkan syariat Islam secara utuh, baik di
tataran keluarga, dalam tataran negara, perempuan tuh tidak perlu memikirkan kerja sama sekali. Dia harus dinafkahi oleh orang tuanya, atau suaminya, atau negara ya bahkan ya, atau keluarganya atau negara. Jadi ketika satu waktu perempuan itu tidak ada keluarga sama sekali yang menafkahinya, itu kewajiban negara untuk menafkahi perempuan tersebut. Ada tunjangan yang, mungkin UMR lah kalau bahasa kita ya, setidaknya UMR tuh harus dikasih ke perempuan yang, itu, yang apa namanya, yang tidak punya keluarga. Jadi benar-benar dalam Islam, perempuan bekerja itu sunnah juga enggak ya, apalagi wajib itu enggak ada. Semua kebutuhan perempuan mesti ditanggung oleh laki-laki, baik itu dalam tataran keluarga maupun dalam tataran negara ya. Jadi pertama pikirannya ke sana dulu. Yang kedua, untuk anak laki-laki, balik lagi ke pertanyaan, maaf tadi saya jadi intermezzo ke anak perempuan. Untuk, apa namanya, untuk anak laki-laki ya, kalau punya orang tua yang butuh bantuan, misalkan butuh bantuannya memang orang tuanya terjebak fakir miskin, tidak cukup hartanya untuk membeli makan, ya apa boleh buat ya, memang orang tuanya harus didahulukan terlebih dahulu. Tugasnya berarti anak laki-laki harus berusaha mencari rezeki yang lebih luas lagi, yang lebih, apa ya, yang lebih banyak lagi, supaya nanti kebutuhan makan orang tuanya tercukupi dan supaya nanti ada sisa untuk ditabung untuk nantinya menikah. Dan memang teman-teman pernikahan pun kalau tidak sanggup mahal ya jangan mahal-mahal ya, dibuat mudah saja. Betapa banyak orang yang mempersulit diri dalam menikah sehingga ia betah di pacaran dan nggak nikah-nikah. Saya banyak melihat kasus di luar sana seperti itu. Dia sudah bekerja, dia sudah punya calonnya, ingin menikah, tetapi bertahun-tahun tidak nikah hanya untuk ngumpulin uang walimah ya. Kasihan sekali gitu, kasihan. Harusnya sudah menikah mungkin 2 3 tahun lalu, tapi sampai sekarang belum nikah karena mengumpulkan uang walimah, ya itu kan hal yang, itu kan hal yang disayangkan ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk urusan nafkah, memang ini urusan yang rumit teman-teman ya. Kalau di dalam negara Islam, fakir miskin itu harusnya sudah dicukupi oleh zakat ya, zakat mal. Dan teman-teman kalau kita mau ngomongin urusan nanti syariat Islam, wah Masya Allah itu sangat sangat dahsyat sekali ya. Negeri yang menerapkan syariat Islam secara utuh, pasti rakyatnya itu sejahtera. Contohnya misalkan, Qatar ya. Qatar itu punya minyak yang sangat banyak. Tapi karena dia setidaknya paham bahwa dalam aturan Islam itu, eee, harta-harta seperti pertambangan itu juga termasuk milik masyarakatnya, maka masyarakatnya mendapatkan, keuntungan dari minyak yang ditemukan. Bayangkan kalau Qatar negara kapitalis sekuler ya, pasti itu minyak itu bukan punya masyarakatnya, tapi punya perusahaan ya, punya company ya, punya, segelintir orang saja, sehingga masyarakatnya nanti ujung-ujungnya miskin lagi. Ya, jadi memang ada perbedaan antara, negeri kaum muslimin yang aturan Islam tegak di situ, dengan negeri kafir yang ya serba kapitalis ya, serba semua itu milik individu. Ini nanti memang bahasannya panjang teman-teman. Karena urusan harta juga memang urusan yang tidak sederhana ya, tidak serta-merta, kita makin giat bekerja, kita makin sejahtera, nggak kayak gitu ya. Kalau urusan giat bekerja, orang Indonesia ini giat banget nampaknya bekerja ya, kerja dari pagi sampai sore, sampai malam bahkan. Kalau kita lihat di, ya balik lagi di Qatar misalkan atau di Uni Emirat Arab, di Kuwait misalkan, itu mereka iya, tidak ngantor juga nggak apa-apa ya, cuman sekedar numpang nama aja. Jadi di perusahaan tuh, itu mereka sudah dapat penghasilan yang banyak. Ini contohnya ya, sekedar gambaran kasar, andaikan seluruh minyak di Arab sana dibagi rata ke setiap kaum muslimin di muka bumi ini ya, baru minyak di Arab doang nih. Ini gambaran kasar aja, tentu tidak akurat. Andaikan seluruh penghasilan minyak di Arab sana dibagi rata ke setiap kaum muslimin, maka kaum muslimin tuh dapat kurang lebih sekitar 10 juta rupiah setiap bulan ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sumber daya alam kita tuh kaya ya, sumber daya alam kaum muslimin khususnya. Itu baru minyak aja dan baru di Arab aja, belum lagi sumber daya yang lain di negeri-negeri yang lain. Lihat aja misalkan di Indonesia, tambang emas, tambang batu bara, tambang ini, tambang itu, wah banyak sekali. Kemana itu harta-hartanya mengalir? Ya ke perusahaan-perusahaan swasta ya, ke negara dia dapat tapi negara jatahnya kecil ya. Enggak seperti di negeri Islam, itu pun penuh dengan manipulasi biasanya.
Ini kan hal yang kita sangat sayangkan ya. Kayak misalkan tambang emas ya di Freeport sana ya, baru belakangan separuhnya milik negara. Selama ini gedung itu dikeruk isi emas-emasnya, itu uangnya lari kemana? Dan yang paling menyakitkannya lagi, masyarakat setempat sana miskin ya, di Papua sana, sumber daya manusianya tidak terpenuhi. Jadi kalau ngomong kemiskinan sebenarnya juga kadang panjang nanti ceritanya. Ini kenapa saya jadi jauh-jauh ke sini? Oke, kita balik lagi. Jadi teman-teman kalau misalkan, bertarung antara, orang tua dengan nikah, nampaknya memang kalau orang tua itu darurat, butuh nafkah, ya orang tua dulu ya. Kasihan masa orang tua tidak sampai punya uang untuk makan, sampai berutang, sampai kelaparan, itu kan tidak boleh. Mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan kedua apa Kak Zulkifli? Kedua itu Yang kedua itu, bagaimana, ketika sudah menikah, situasinya, posisinya kita harus membantu orang tua, tapi mhm, dengan pada posisi juga kita belum sempat menafkahi di saat yang bersamaan. baik Dim baik baik. Kalau misalkan sudah menikah, kemudian ternyata kita punya harta, kita harus menafkahi orang tua, kita harus menafkahi istri, ternyata satu waktu rebutan ya, waktu-waktu rebutan. Maka teman-teman kalau misalkan lagi darurat kelaparan ya, saya lagi ngomongin darurat kelaparan ya, benar-benar dalam satu hari itu tuh sisa uang cukup buat makan orang tua atau kita doang, maka dahulukan orang tua. Nggak apa-apa kita hari itu, tidak makan, ya kita dengan istri kita tidak makan, yang penting orang tua makan, ya. Jadi kalau sampai kasusnya darurat banget ya, dahulukan orang tua terlebih dahulu. Tapi tentu teman-teman ya, saya yakin mayoritas tidak sampai sedarurat itu. Eee, jadi intinya istri dan kita mendapatkan harta secukupnya untuk sekedar menyambung hidup, sisanya nanti bisa dibantu orang tua ya. Intinya jangan sampai orang tua itu lebih miskin daripada anaknya, itu yang banyak terjadi ya. Jangan sampai orang tua lebih miskin dari anaknya ya, orang tuanya nggak bisa makan, jatuh miskin, fakir miskin, anak laki-lakinya kaya raya, itu kurang ajar. Harusnya, orang tua tadi ya bebas mengambil harta putranya ketika orang tuanya memang nyata-nyata membutuhkan, gitu teman-teman ya. Apa terjawab Kak Zulkifli? iya, terjawab. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga yang lain bisa lebih paham ya, karena memang ini urusan menantu mertua itu selalu sensitif ya. Dari setiap keluarga mesti banyak masalah terkait dengan hal ini, apalagi baru-baru nikah karena masih, pengkondisian. Ini kita ada pertanyaan, izin nanya Ustadz, kan tadi dicantumkan tentu hal ini akan jadi kepentingan bagi, seorang mertua untuk diasuh oleh anaknya saat usia senja. Nah, secara syariat apa aja kewajiban laki-laki dan perempuan setelah menikah terhadap orang tua sendiri dan menantunya? Masih kurang nangkep. Nah, teman-teman tadi ya, kalau anak laki-laki itu sepenuhnya harus bertanggung jawab pada kedua orang tuanya, pada bapaknya, pada ibunya ya. Jangan sampai bapak ibunya itu terlantar, padahal ada anak laki-lakinya di luar sana yang, mampu ya, apalagi statusnya muzaki ya, pemberi zakat. Itu kalau orang tua punya anak laki-laki, itu nggak boleh sampai anak laki-lakinya menelantarkan orang tuanya. Itu kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan ya, silahkan untuk berbakti pada orang tuanya, tetapi memang ada, batasan ya, ada batasan di antaranya adalah harus izin dulu pada suaminya ya. Kecuali kalau memang kasusnya darurat, itu boleh perempuan tidak izin karena namanya darurat ya, urusannya nyawa. Tapi kalau kondisinya biasa-biasa saja ya, orang tua perempuan kangen sama putrinya, putrinya tadi harus minta izin ke suaminya untuk pulang dulu ke rumah mertua, maaf rumah orang tuanya ya. Jadi memang ada, sedikit perbedaan di situ. Dan tadi kalau namanya orang tua perempuan itu tidak tidak mendapatkan hak nafkah ya dari, mantunya ya, hak nafkah itu dalam artian ya ya tetap dihitungnya seperti keluarga yang lain ya, gitu. Nanti kalau kita ke orang tua sendiri jangan sampai misalkan gini, anak laki-laki dia mampu membayar zakat ya, hartanya melimpah ruah harus membayar zakat harta. Tidak boleh membayar harta zakat itu ke orang tuanya, itu kurang ajar ya. Orang tuanya itu bukan dikasih zakat, tetapi dinafkahi sehari-hari. Tapi kalau ke mertua boleh dia bayar zakat ke mertuanya, itu boleh ya. Jadi tadi kalau ke orang tua itu bukan hak, zakat tetapi hak nafkah, kalau ke mertua
orang tuanya perempuan, itu baru nanti haknya itu hak zakat ya. Dan hak nafkah tentu kan rutin setiap hari itu harus diberikan. Gitu teman-teman. Jadi memang hak orang tua laki-laki itu lebih besar daripada hak orang tuanya perempuan. Karena kalau perempuan kan ngikutnya ke suami. Gitu teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz, kalau suami terbiasa mengirim sebagian gajinya ke orang tua, apakah setelah menikah sang istri boleh menuntut untuk hal yang sama? Jawabannya tidak boleh ya. Maksudnya kalau misalkan suami, apakah harus memberi uang jajan istrinya? Tentu tadi ya, kita kembali ke dasar. Kewajiban suami adalah memberikan makan istrinya sebagaimana suaminya makan, memberikan pakaian sebagaimana suaminya berpakaian, memberikan tempat tinggal sebagaimana suaminya bertempat tinggal, dan tentu baiknya, kalau ini statusnya memang tidak wajib ya, baiknya memang memberikan uang jajan buat istrinya, yang mana uang jajan tersebut nanti dipakai untuk keperluan istrinya. Nah, kalau istri sudah punya harta, ya, maka silakan dia pakai harta dia sendiri untuk menafkahi orang tua. Nah, yang paling enak kasusnya buat perempuan tuh misalkan kalau perempuan sampai bekerja dan punya gaji sendiri, maka boleh seluruh gaji perempuan itu untuk orang tuanya. Karena tadi istri itu tidak wajib menafkahi dirinya sendiri. Wow, istri penghasilannya 10 kali lebih besar daripada suaminya, makan istri, makan anak tetap semua kewajiban suami, ya. Jadi kalau istri, kalau dia punya harta pribadi mau dikasih ke orang tuanya, ya silakan saja. Tapi menuntut suami untuk selalu mengirim uang pada orang tua istri itu tidak boleh ya. Karena itu bukan hak mertua. Ya, hak mertua bukan dapat nafkah dari menantunya. Gitu ya. Kecuali kalau memang dengan mas kawin apa namanya? Mas kawin menafkahi mertua sepanjang tahun itu mungkin beda lagi ya. Jadi ada istilahnya persyaratan nikah. Kalau dari sebelum nikah ada persyaratan tersebut, ya itu silahkan. Namanya juga persyaratan nikah. Tapi kalau dari awal nggak ada persyaratan nikah itu, tahu-tahu di tengah pernikahan istri menuntut suaminya untuk menafkahi orang tuanya juga, nah itu nggak boleh kayak gitu ya. Ustadz, kalau orang tua sang istri menuntut kepada istri kita untuk meminta uang rutin setiap bulan dikarenakan anaknya adalah satu-satunya yang bekerja di keluarganya. Misalkan orang tua istri punya anak satu-satunya, misalkan ya, punya anak satu-satunya, dan anak perempuan tersebut ternyata bekerja ya. Apakah boleh orang tua istri meminta uang, meminta nafkah dari anak perempuannya tersebut? Ya itu boleh-boleh saja ya. Eee, tapi tadi itu statusnya kalau istrinya yang bekerja, maka seluruh uang istri yang diberikan pada orang tua. Tapi nggak boleh mengambil uang suami dari situ. Kecuali kalau memang suami dari awal mengizinkan ya. Jadi kita bahas hak dan kewajibannya dulu. Jangan disamar-samar dulu ya. Kalau pada realitanya di masyarakat tentu biasanya menantu sang suami tentu banyaknya itu ridho ya buat ngebantu mertuanya juga. Karena memang apalagi kalau memang punya kelebihan harta ya biasanya ridho-ridho saja baik-baik saja. Tetapi kalau ditanya statusnya hukumnya wajib apa enggak? Jawabannya enggak. Ustadz bisa dijelaskan lagi hak orang tua istri dan suami terhadap suami dan istrinya masing-masing? Tadi pada dasarnya orang tua suami itu memiliki seluruh suami ya. Jadi suami itu benar-benar milik orang tuanya, termasuk harta suami juga. Cuman orang tua suami tidak punya hak mengatur rumah tangga anaknya, apalagi di dalam rumah yang ada istrinya tersebut gitu ya. Jadi suami punya rumah, istri ada di dalam situ, maka orang tua suami tidak boleh otak-atik rumah anaknya ya, dan istrinya berhak punya tempat tinggal terpisah dari orang tuanya ya, gitu teman-teman. Tadi saya ngomong panjang mudah-mudahan jelas ya, bahwa hak istri, saya tidak membahas hak orang tua istri. Hak istri dulu, itu adalah dia punya tempat tinggal terpisah dari mertuanya. Dia punya hak untuk mengatur rumah tangganya. Dia punya hak untuk tidak dicampuri urusan rumah tangganya dengan mertuanya, dari mertuanya. Tetapi urusan nafkah suami itu orang tua berhak mendapatkannya. Perhatian suami, ya nafkah suami, kemudian juga apalagi ya perawatan dari suaminya gitu ya. Jadi ada perbedaannya di situ ya. Istri enak ya tidak harus tinggal bersama mertuanya. Mertuanya juga enak ya bisa dapat nafkah dari anak laki-lakinya. Gitu kurang lebihnya.
Kalau hak orang tua istri, ya tentu dapat bakti dari putrinya ya, cuman tadi putrinya harus minta izin pada suaminya, gitu sih. Terus tadi jelaskan orang tua laki-laki yang memiliki hak dari suami, kalau orang tua istri kurang mampu bagaimana? Sedangkan orang tua suami mampu, yang bekerja berpenghasilan hanya suami. Nah, teman-teman untuk urusan hal-hal yang seperti ini, makanya harus kesepakatan sebelum nikah, ya. Kalau sebelum nikah, istri bisa memberi syarat apapun pada suaminya, ya. Jadi mas kawin, terkait persyaratan setelah nikah. Ini teman-teman ya, contohnya aja, misalkan kasus yang paling banyak yang terjadi, contohnya misalkan terkait dengan poligami. Istri sebelum nikah dengan suami boleh buat minta suami tidak berpoligami kalau ingin menikah dengan istri tersebut, itu contohnya. Juga termasuk dengan istri minta syarat suami harus menafkahi orang tua istri, itu boleh ya. Jadi kalau sebelum nikah silakan, namanya syarat itu diotak-atik ya sesuai dengan kondisi yang diperlukan ya. Yang jadi masalah biasanya setelah nikah baru istrinya minta, kan suaminya kaget. Ternyata setelah nikah istri minta suami untuk ikut menafkahi orang tuanya juga karena selama ini tidak mampu. Itu kan kaget suami. Tidak ada selama ini sebelum menikah ucapan-ucapan seperti itu. Setelah nikah ternyata diminta di luar kewajibannya, ya. Itu kan yang bikin suami kaget ya, dan istri jadi tidak berhak lagi untuk menuntut karena sudah akad nikah sudah berlalu gitu ya. Kalau misalkan perempuan sadar diri orang tuanya membutuhkan ya, dan nyata-nyatanya hanya suami yang bekerja, maka dari sebelum nikah dikasih tahu ke calon suami ya, kepada calon suami kalau mau nikah sama saya ya kesepakatannya harus ikut membantu orang tua saya. Nah itu nanti kalau suami setuju, jadi suami jadi harus ya, karena al-mu'minu 'ala syurutihim. Orang beriman itu atas kesepakatan-kesepakatan yang mereka perbuat ya. Dan istri boleh menuntut cerai kalau misalkan suami tidak mau menafkahi orang tuanya kalau disyaratkan sebelum nikah. Masalahnya kan banyak yang nggak kayak gitu ya. Istri nggak ngasih tahu suaminya kalau orang tuanya memerlukan nafkah, tahu-tahu setelah nikah jebret, mertuanya perlu dana inilah, dana itulah gitu kan, tidak mampu selama ini. Suaminya kan nanti jadi kaget ya. Dan itu yang kasihan ke dalam satu rumah tangga. Kalau suami belakangan baru tahu dan akhirnya merasa terbebani ya karena tidak siap selama ini untuk menanggung kewajiban sebanyak itu. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan terjawab. Teman-teman kayak yang mau open mic silahkan. Baik laki-laki maupun peserta perempuan yang mau open mic untuk bertanya lebih detail. Di sini biasanya banyak anak perempuan itu merasa merasa apa ya, merasa, "Ih, kok orang tua saya nggak diperhatiin sama suami," gitu kan. Banyak nanti peserta perempuan tuh ngerasa, "Kok materinya gini-gini amat," gitu kan, "kasihan orang tua saya," bagi peserta perempuan. Tetapi teman-teman nanti baru ngerasain kalau udah jadi, orang tua ya, kalau udah ngerasa jadi udah punya anak ya. Nanti punya anak laki-laki, wah ternyata anak laki-lakinya itu jadi harus berbakti pada ibunya ya. Jadi perempuan itu dimuliakan ketika ia dari anak laki-lakinya gitu kan. Jadi ini memang giliran aja sebenarnya. Kalau perempuan masih kecil ya, belum punya anak, itu agak agak apa ya namanya, gimana saya ngejelasinnya. Intinya teman-teman, perempuan itu baru sangat-sangat dimuliakan itu biasanya kalau sudah punya anak laki-laki ya, nanti anak laki-lakinya harus sangat memuliakan orang tua tersebut ya, gitu teman-teman. Saya mau ngomong apa jadinya bingung. Ya teman-teman, bahasanya memang fikih ya agak berat karena memang tadi agak asing di masyarakat. Jadi ketika saya sampaikan banyak orang tuh kaget, "Ah, kok gini amat itu?" Ya padahal memang kalau kita lihat dari hadis-hadis, dari dalil-dalil memang realitanya seperti ini ya. Dan kalau menurut saya ini adil teman-teman ya. Kenapa adil? Ya kalau nanti dijalani dalam realitanya, ya memang seperti ini gitu kan, sudah pada tempatnya. Gimana teman-teman, apakah ada yang masih ngerasa tidak tidak apa ya namanya, tidak dimengerti atau ada yang merasa kurang kurang puas dengan jawaban saya? Saya sebenarnya yakin lah banyak orang yang mungkin kurang puas dengan jawaban saya. Kalau tidak puas dengan jawaban saya, itu bisa bertanya ke yang lain yang jelas-jelas lebih ahli ilmu. Di grup misalkan ada Ustadz Edi Fadilah, ada Ustadz Edi ya,
itu jelas lebih ahli dari saya. Silahkan tanya di grup, nanti insya Allah dia akan jawab juga. Gitu teman-teman ya. Baik, karena tidak ada yang bertanya, sudah sejam juga, waktunya kita pamit ya. Insya Allah ketemu lagi besok di materi berikutnya. Materi berikutnya nanti apa besok? Materi berikutnya besok adalah nih ya, hal yang menyebabkan perempuan sulit menikah. Insya Allah besok akan dibahas. Karena biasanya kalau laki-laki jawabannya gampang. Jawabannya laki-laki kalau sulit menikah gak jauh-jauh biasanya urusan nafkah lagi. Gitu. Sekali laki-laki punya nafkah yang cukup untuk berkeluarga, biasanya gampang dia berkeluarga. Tapi kalau perempuan malah yang penghasilannya besar sering terjadi susah nikah ya. Kenapa alasannya? Nanti insya Allah kita jelaskan. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa untuk semuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik teman-teman, mudah-mudahan semua teman-teman di sini masuk surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air segala surga bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin. Mudah-mudahan teman-teman di sini semua Syawal ini mendapatkan jodohnya ya insya Allah ya. Baik nanti ketika sesi tukar CV maupun nanti di luar sana ya, di luar program ini. Karena memang kan bulan Syawal itu waktu nikahnya Aisyah ya. Gitu teman-teman. Baik, kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.